Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Seba Yusuf, NIM 45, kelas 3B, nomor 6. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil rancangan akhir basis data saya. Untuk yang pertama, rancangan akhir basis data yang berisi yang pertama ada masalah. Pengolahan data pemasukan dan pengeluaran masih dilakukan secara manual, yang menyebabkan kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam pencatatan dan pelaporan. Oleh karena itu, sistem basis data diperlukan untuk membantu dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta mempermudah pengolahan anggaran kontrakan. Yang kedua ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menganalisis pemasukan dan pengeluaran kontrakan. Yang kedua ada mengumpulkan data terkait pengeluaran rutin kontrakan seperti iuran penghuni, biaya listrik, galon, wifi, gas, dan air PDAM. Yang ketiga, membuat model data yang dapat diimplementasikan dalam sistem basis data untuk membantu manajemen keuangan kontrakan. C. Ada rancangan IRD. Di sini saya membuat rancangan IRD. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Di sini ada beberapa entitas. Yang pertama ada entitas kontrakan, entitas pengeluaran, entitas pengeluaran, entitas penghuni, dan entitas tanggung jawab, dan terakhir ada entitas pemasukan. Di dalam entitas kontrakan terdapat beberapa atribut. Yang pertama ID kontrakan, nama sewa, tanggal sewa, dan jumlah penghuni. Di sini ID kontrakan sebagai primary key. Untuk entitas pengeluaran memiliki atribut yang pertama ID pengeluaran sebagai primary key, terus ada tanggal pengeluaran, terus jumlah pengeluaran. Untuk entitas item pengeluaran, yang pertama ada kode item sebagai primary key, terus harga item dan nama item. Untuk entitas penghuni terdapat atribut. Yang pertama ada ID penghuni sebagai primary key, yang kedua ada nama penghuni, selanjutnya ada nomor telepon penghuni, terus nama penghuni. Terus entitas tanggung jawab memiliki ID tanggung jawab sebagai primary key, terus jadwal, terus nama tanggung jawab. Terus yang terakhir ada entitas pemasukan memiliki atribut ID pemasukan sebagai primary key, terus ada tanggal pemasukan dan jumlah pemasukan. Terus lanjut yang ditransformasi IRD ke relasi. Di sini pada gambar dapat dilihat untuk kontrakan memiliki tabel-tabel sebagai berikut. Sebagai contoh, kita pada poin E yaitu memasukkan isi data ke relasi. Kita beri contoh sebagai berikut: tabel kontrakan untuk ID 001 tanggal sewa 01/01/2024, jumlah penghuni 8 orang, nama sewa setahun, alamat Geraha Tanah. Dan untuk tabel penghuni sebagai berikut, tabel pemasukan sebagai berikut, tabel pengeluaran sebagai berikut, tabel tanggung jawab sebagai berikut, tabel pengeluaran. Dan untuk selanjutnya kita pembuatan database. Di sini pembuatan database langkah pertama kita yaitu membuka X sampai P dan di start untuk Apache dan MySQL-nya. Lanjut kita ke MySQL. Dan di MySQL kita membuat database yaitu kontrakan Geraha, dan kita masuk ke database tersebut use kontrakan Geraha. Untuk pembuatan tabel database, yang pertama pembuatan tabel kontrakan yang terdiri dari atribut-atribut berikut ini. Dan selanjutnya tabel penghuni, atributnya juga sebagai berikut. Untuk
Tabel pemasukan juga bisa dilihat ini, tabel pengeluaran juga. Untuk pembuatan tabel itu menggunakan create table, nama atribut, nama entitasnya. Untuk selanjutnya mengisi nilai database sesuai data dari studi lapangan. Di sini mengisi nilai database menggunakan insert into terus nama entitasnya values dan di enter untuk memasukkan data-data sesuai dengan atribut pada entitas tersebut. Ini bisa dilihat contoh database-nya. Dan eksplorasi DML di sini select bintang from penghuni. Di sini akan menampilkan data semua pada entitas penghuni, pada tabel penghuni. Dan untuk select from penghuni where nama penghuni, Wilmandari di sini akan menampilkan data Wilmandari. Select yang from penghuni where alamat sama dengan Geraha Taman Jempat nomor 22 untuk telepon light 0,85%. Di sini akan menampilkan data-data berikut. Nah, di sini ada select order B, select from penghuni, order by nama penghuni ASC. Pokoknya bisa dilihat pada contoh gambar di sini. Nah, di sini ada left join juga, di sini ada right join dan full join, ada natural join juga, inner join, dan bisa dilihat semua di sini. Untuk integrasi basis data dengan website, yang pertama membuat sistem login. Nah, di sini kita membuka pada base code. Bentar. Mohon maaf agak lama karena ya begitulah kondisi laptop saya. Yang pertama untuk pembuatan website, di sini saya menggunakan VS Code dan database-nya yang kita buat tadi yaitu kontrakan underscore Geraha. Bentar, masih loading, masih user.
Nah, udah muncul. Yang pertama ada untuk pembuatan website pada sistem kontrakan tersebut kita menggunakan VS Code ya. Nah, untuk codingan VS Code tersebut kita di sini bisa ngoding di sini. Di sini, nah kita CC. Nah, ini untuk konfigurasi database-nya. Tadi kan kita membuat database di command prompt tersebut kan kontrakan underscore Graha. Nah, di sini dimasukkan database kontrakan underscore Graha. Untuk koneksi ke database yaitu menggunakan ini. Terus lanjut, untuk ini difungsikan untuk mendapatkan daftar tabel, yaitu untuk melakukan semua tabel-tabel pada database. Lanjut, di sini ada login untuk menampilkan hasil tampilan login pada, bisa dilihat pada gambar ini. Nah, login ini tampilannya untuk codingannya seperti ini ya. Kita bisa cek juga di sini. Nah, ini kalau mau mengecek itu kita ketik ini localhost / kontrakan underscore graha / index.php. Nah, ini untuk tampilan loginnya seperti ini. Lanjut, untuk logout ini nanti ya terakhiran. Untuk ambil daftar tabel dari database ini juga. Nah, untuk website ini yang paling penting yaitu CRUD-nya. Yang pertama ada insert untuk menambahkan. Nah, ini untuk menambahkan. Untuk delete untuk menghapus. Update untuk mengupdate. Nah, untuk data read sebagai berikut ini. Untuk melakukan edit data juga ini bisa digunakan. Nah, ini untuk tampilan-tampilan pada website ya. Tampilan tabel, tampilan warna, tampilan apa-apa itu bisa dilihat ini. Nah, untuk logout bisa dilihat. Mungkin itu saja ya. Untuk selanjutnya bisa kita coba. Untuk username kita menggunakan admin, password admin 123, kita login. Lanjutkan. Nah, untuk item pengeluaran, yang pertama kita masuk ke item pengeluaran. Kode item mungkin bisa kita coba 5006 ya. Untuk nama item kita bikin apa? LPG udah enggak. Beras. Harga item mungkin 50.000. Kita tambah ya. Nah, di sini kan sudah tertera. Kita kalau mau edit juga bisa. Kita coba edit. Nah, kita edit di sini jadi 100 ya. Jadi 60 lah. Kita update. Nah,
Nah, untuk menghapus juga bisa di sini. Misal mau menghapus, ini dihapus lagi. Oke, tapi oke, nanti akan kehapus. Nah, akan kehapus. Untuk lanjutnya ada kontraan. Kita klik kontraan. Nah, di sini ada ID kontraan satu tanggal sewa. Terus untuk memasukkan di sini juga bisa dilihat ID pemasukan, jumlah pemasukan, ID penghuni dan aksi kan, edit dan hapus. Untuk pengeluaran juga sama, ada ID pengeluaran, lalu pengeluaran, jumlah pengeluaran, dan aksi. Untuk penghuni juga ada ID penghuni, alamat penghuni, nomor telepon penghuni, nama penghuni. Untuk tanggung jawab di sini ada ID tanggung jawab, nama tanggung jawab, ID penghuni, dan telepon. Mungkin itu ya tampilan websitenya. Untuk selanjutnya apa ini? Sudah, cuma icon. Sudah saya tampilkan semua yang tadi ini untuk laporannya. Untuk bukti wawancara mungkin bisa dilihat ada link di sini. Mungkin cukup itu saja dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.